Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi ataupun bantuin bayar cicilan laptop, bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja biar bisa lancar upload terus. Udah itu aja, yuk kita gaskan dulu dah Shelangnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah konspirasi gila yang dilakukan oleh Shelang dan juga Putri Ningyan pada akhirnya ditutup kasusnya, membuat di sini Pak Tua Qasim dan juga orang ataupun kakaknya ataupun pak adenya Putri Ningyan, mereka nggak habis pikir kalau ternyata Shelang dan juga Putri Ningyan benar sesuai dengan rumor yang ada di luar sana. Mereka menghabiskan waktu bersama, bahkan sampai nggak pakai baju. Waduh. Dan tentunya hasil penyelidikan itu pun disampaikan kepada Kaisar melalui Pak Tua Qasim. Dan setelah mendapatkan informasi itu di sini Kaisar, dia pun hanya bisa menghela nafas dan dia meminta kepada Pak Tua Qasim untuk menangkap Putri Ningyan dan bawa dia ke tempat pengasingan dan disuruh dia merenung di luar sana. Sedangkan untuk Shelang, jangan kasih dia makan, biarin aja dia nggak makan. Ucap dari Kaisar yang kesal, yang membuat Kaisar dia pun juga nggak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh putrinya dan juga Shelang. Mereka telah melakukannya sekali dan melakukan 2 kali hingga 3 kali. Memang apa bedanya? Ucap dari Kaisar yang puyeng. Namun di sini Kaisar dia juga memiliki sebuah pikiran yang lainnya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Raja Hu yang mengirimkan 30.000 pasukannya ke area perbatasan. Apakah mereka benar-benar ingin berperang? Pikir dari Kaisar. Sedangkan di sisi lainnya di istana dari kerajaan Qian saat ini ternyata sedang ada party ulang tahun yang dilakukan oleh Raja Qian, ulang tahun Raja Qian. Dan di dalam pertemuan itu, di sini Raja Qian dia dihadiri oleh para utusan dari kerajaan-kerajaan lainnya. Bahkan saat ini ada utusan dari kerajaan Chu. Dan untuk Raja Qian sendiri, saat ini dia pun terlihat sungguh sangat senang ketika wabah cacar udah hilang dari kerajaannya. Dan dia juga tahu ini adalah waktunya bagi dirinya untuk membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Shelang sebelumnya. Karena Shelang telah berhasil membuat dirinya kehilangan muka di hadapan dari Raja Yue, yang tentunya membuat dirinya akan balas dendam. Dan di sini dia juga mengatakan kalau dia akan menyerbu kerajaan Yue dengan pasukan yang dia miliki, mengambil semua apa yang bisa dia ambil di area perbatasan itu. Ucap dari Raja Qian. Dan hal itu pun tentunya diapresiasi oleh Su Jian yang memang menginginkan itu semua. Bahkan saat ini dia juga meminta sebuah permintaan kecil untuk menyingkirkan Shelang oleh Raja Qian, yang membuat Raja Qian dia pun mengatakan tentu saja dia akan melakukannya. Karena Shelang telah berani-beraninya membuat dirinya ada dalam masalah. Ucap dari orang tua ini. Karena aku adalah Arutai dan aku adalah orang yang tidak akan peduli dengan orang yang telah menyelamatkan hidupku. Aku hanya akan balas dendam. Dan itulah apa yang dilakukan oleh Raja Qian. Ucap dari orang tua ini. Namun di dalam pertemuan yang membahas tentang perayaan ulang tahun dari bapaknya ini ataupun Kaisar Qian, ternyata Putri Aluna nggak ada. Putri Aluna nggak datang dalam acara itu. Dan ternyata untuk Putri Aluna, dia memang gak lagi berhubungan dengan bapaknya setelah dia berpisah dengan Shelang sebelumnya. Karena Putri Aluna dia mengikuti saran dari Shelang, dia pergi ke utara di area pegunungan dan dia membangun sebuah sekte kecil untuk dirinya. Dan dia mulai melakukan sebuah vaksinasi gratis untuk rakyat Qian. Waduh, yang tentunya hal itu membuat Raja Qian dia pun benar-benar kesal dengan putrinya yang telah melakukan hal edan seperti itu. Karena untuk Raja Qian, vaksinasi itu membutuhkan biaya yang mahal dan bayar. Rakyatnya disuruh bayar, tapi untuk putrinya justru malah menggratiskannya. Yang tentunya hal itu membuat Raja dia pun sangat kesal dengan putrinya sendiri. Namun di sini Raja dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini saudarinya yaitu Aluna tidak lagi menganggap kalau Raja Qian adalah bapaknya. Bahkan saat ini dia telah membangun sektenya sendiri dan dia juga memiliki jumlah pengikut yang sangat amat banyak, sekitar 100.000 orang. Ucap dari adiknya yang membuat Raja Qian tentunya dia juga kaget dong ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata putrinya telah mengikuti atau membawa pengikut hingga 100.000 orang. Padahal di kerajaan Qian jumlahnya nggak banyak, hanya ada beberapa ratus ribu doang, dan dia telah mengumpulkan 100.000. Gila, ucap dari Raja Qian yang tentunya membuat Raja Qian dia pun kesal. Dan di sini dia pun langsung mengambil gelas yang ada di tangannya dan dia pergi keluar dan dia pergi ke arah seekor lembu dan langsung tas.
dicabut itu tanduknya. Waduh. Dan dia meminta kepada salah satu bawahannya ataupun putranya untuk menyerahkan tanduk ini kepada Putri Aluna. Dan untuk Putri Aluna dia harus segera kembali. Jika tidak maka tanduk inilah yang akan digunakan oleh Raja Kian untuk mengakhirinya, ucap dari orang tua itu. Dan setelahnya raja dia pun kembali ke ruang pertemuan itu. Dan di sini Raja Kian dia pun mengatakan kalau dia meminta kepada perwakilan utusan dari kerajaan Chu untuk menyiapkan uang dan juga pasukan karena dia akan melakukan sebuah penyerangan kepada Raja Yue. Dan untuk Raja Kian dia juga bertanya berapa jumlah uang yang telah disiapkan oleh kerajaan Chu. Dan untuk utusan ini dia mengatakan kalau mereka membawa 200.000 koin emas. 200.000 dikit pelit, ucap dari Raja Kian. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau mereka hanya bisa memberikan 200.000 koin emas karena mereka juga mengirimkan pasukan, bukan cuma uang doang. Dimana dia juga mengatakan jika penyerbuan mereka berhasil, tentunya Raja Kian akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dari hasil rampasan, ucap dari orang tua itu. Yang hal itu pun dibenarkan juga oleh Raja Kian. Dan di sini Raja Kian dia juga meminta kepada utusan itu untuk memberikan mereka setidaknya 300.000 koin emas. Jika tidak, aku tidak akan mengirimkan pasukanku, ucap dari orang tua itu. Dan di sini untuk Raja Kian dia pun juga bertanya apakah Xialang memiliki istri yang cantik. Kan aku dengar dia memiliki wanita yang cantik. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Sujian. Dia mengatakan kalau istri dari Xialang sangat amat cantik, bahkan kurang lebih cantiknya mirip sama Shuin, yang membuat Raja Kian dia pun sungguh sangat senang. Dan dia memiliki sebuah niat untuk mengambil Mulan untuk ada di sisinya. Dan hal itu pun disetujui oleh mereka bertiga. Dan di sini Raja Kian yang udah tinggi kayaknya, waduh, dia perlu mengambil pedang miliknya dan dia mulai mulai menggerakkannya ke segala arah. Dan itu tentunya membuat mereka semua pun jadi takut dong. Takut tiba-tiba main terabas-terabas aja, yang membuat di sini Sujian dia juga menyadari betapa mengerikannya Raja Kian. Dan dia memang adalah orang yang sangat amat kuat pula, mengingat skill seni bela dirinya juga nggak main-main. Dan untuk Raja Kian justru dia saat ini karena lagi tinggi-tingginya jauh menantang orang-orang yang berasal dari utusan kerajaan lainnya lagi untuk dapat menyerang dirinya. Bahkan dia juga mengata-ngatainya hingga membuat kini orang-orang itu tentunya nggak terima ketika mereka ditantang dan juga dijelek-jelekin kerajaannya, yang membuat kini mereka pun langsung mencoba untuk dapat menyerang Raja Kian. Tapi sayangnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Raja Kian dengan cukup mudah dia pun menjatuhkan orang-orang itu dengan sangat amat mudah, yang membuat Sujian dia pun sadar betul betapa mengerikannya Raja Kian. Dan dia juga berpikir jika saja bapaknya dan juga Raja Kian diadu, siapa yang menang. Tapi dia juga berpikir kalau Raja Kian ini terlalu amat mengerikan. Sedangkan untuk Raja Kian sendiri saat ini dia pun benar-benar kesal dan dia melampiaskan amarahnya dan dia akan segera melenyapkan Xialang. Dan dia saat ini mencoba untuk dapat menghancurkan segalanya yang bisa dia hancurkan, hingga tanpa sengaja dia mengenai giok yang sebelumnya diberikan oleh Xialang. Sebenarnya bukan giok, ya ornamen lah yang diberikan oleh Xialang. Dan ketika ornamen itu terkena raja ini, dia menggunakan sedikit energi internalnya hingga membuat sebuah benda kecil yang telah disusupkan oleh Xialang di kepala dari Raja Kian tiba-tiba aja pecah, yang membuat Raja Kian dia pun langsung gedublak, nggak sadarkan diri karena ini adalah sesuatu yang memang sebelumnya telah disisipkan oleh Xialang. Karena Xialang dia telah memang akan melenyapkan Raja Kian. Dan ketika melihat raja mereka yang saat ini tertunduk, tentunya membuat para penjaga mereka pun datang mencoba untuk dapat memeriksa. Tapi ketika mereka memeriksa ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan, membuat mereka semua yang ada di tempat ini mereka pun kaget ketika mereka mendapatkan kabar kalau Raja Kian udah almarhum. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya untuk Sunan saat ini dia sedang menikmati hari-harinya. Dan di sini dia pun menikmati tehnya dan dia juga mengatakan kalau saat ini sepertinya dia nggak punya pilihan lain selain memulai rencananya lebih awal. Karena dia nggak menyangka kalau ternyata dia telah kalah di dalam pertikaian yang sebelumnya. Namun tak lama setelahnya dia pun mendapatkan sebuah kabar dari seseorang kalau ternyata seorang utusan yang sebelumnya telah membuat kekacauan di ruang pertemuan itu ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa. Tapi untuk Sunan nggak peduli dengan itu semua. Nggak penting juga, karena dia hanyalah pion yang bisa diambil dan dimainkan serta dibuang begitu saja.
Dan untuk Sunan saat ini dia pun malah berpikir tentang Raja Qian yang akan segera menyerang kerajaan Yue. Dengan begitu maka akan membuat Raja Yue dia benar-benar akan ada dalam masalah. Dia akan dikepung dengan berbagai macam sisi konflik yang akan membuat Raja Yue dia akan benar-benar kacau, nggak ketulungan, dan itu membuat Sunan dia pun berpikir pada akhirnya dia dapat mengendalikan Raja Yue. Dengan begitu maka kegaisaran ini akan mudah dikontrol oleh dirinya. Tapi dia juga tahu mungkin saja apa yang akan dia lakukan ini akan memakan korban yang sangat amat banyak. 100.000 mungkin akan dijadikan tumbal serta beberapa dijadikan budak dan banyak sekali total harga yang sangat amat mahal yang harus dibayar. Tapi dia nggak peduli dengan itu semua. Selama keluarga Su bangkit dan dia menjadi pimpinan mutlak, dia nggak peduli dengan itu semua. Tapi di sini Sunan dia pun mendapatkan pesan kedua dari bawahannya yang mengatakan kalau ini adalah sebuah pesan darurat. Dan ketika Sunan dia membaca surat itu, dia pun cukup terkejut dengan apa yang dia lihat kalau ternyata itu adalah sebuah pesan yang berisikan kalau Raja Qian telah meninggal. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Sunan yang akan membuat rencananya jadi kacau balau. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di wilayah selatan ternyata pasukan kerajaan Wu mereka telah mengirimkan 30.000 pasukan di area perbatasan. Di sini walaupun mereka tidak menyerang tapi tetap hal itu cukup mengkhawatirkan, dan untuk pasukan kerajaan Wu dan juga pasukan Yue mereka juga sudah saling berhadapan satu sama lain. Tinggal menunggu sebuah momentum untuk dapat memicu sebuah perang. Dan tahu situasinya akan sangat amat merepotkan membuat Kaisar dia pun langsung memanggil Shen Lang untuk melakukan sebuah diskusi. Dan tak lama setelahnya Shen Lang dia pun datang. Namun kedatangan dari Shen Lang tentunya agak sedikit mengejutkan bagi Kaisar karena Shen Lang dia datang dalam kondisi yang baik-baik saja. Padahal sebelumnya dia telah menunjuk penjaga untuk tidak memberikan makan Shen Lang selama 2 hari. Tapi kenapa loh? Kenapa dia terlihat segar seperti ini? Ujar dari Kaisar yang agak sedikit kesal. Tapi ya sudahlah, di sini Kaisar dan juga mengatakan kepada Shen Lang kalau saat ini pasukan kerajaan Hu mereka telah mengirimkan 30.000 pasukan di area perbatasan. Dan sekarang bagaimana menurutmu? Ujar dari Kaisar. Di sini Shen Lang mengatakan dan juga bertanya siapa pimpinan dari mereka. Dan Kaisar dia mengatakan kalau ini semua dipimpin langsung oleh raja kecil mereka. Ungkap dari Kaisar. Sini Kaisar dia juga mengatakan sepertinya ini semua dilakukan untuk dapat meningkatkan moral yang dimiliki oleh pasukan kerajaan mereka setelah mereka memenangkan permainan beberapa waktu lalu. Ucap dari Kaisar. Tapi untuk Shen Lang dia memiliki pandangan yang sedikit berbeda, di mana Shen Lang dia pun mengatakan kepada Kaisar untuk bersiap dengan situasi yang terburuk sekalipun. Di sini Shen Lang dia pun mengatakan mungkin saja ini hanyalah sebuah pengalihan, di mana nantinya ketika Kaisar sudah mulai mengalihkan perhatiannya kepada kerajaan Wu akan membuat musuh mereka yaitu kerajaan Chu mulai datang menyerang dari wilayah utara. Begitu juga dengan Raja Qian yang akan datang dari wilayah barat yang akan membuat kerajaan Yue benar-benar akan tertekan dari segala sisi. Dan mungkin saja pasukan kerajaan Wu mereka juga akan langsung mengirimkan 30.000 pasukan itu sebagai umpan, dan sisanya tentunya Raja Wu akan mengirimkan lebih banyak lagi pasukan di bagian belakang untuk mendukung pasukan kerajaan Chu yang tentunya itu akan sangat amat merepotkan. Ucap dari Shen Lang. Dan dengan situasi yang kacau seperti itu akan membuat keluarga Su semakin leluasa untuk dapat mengendalikan kerajaan Yue. Ucap dari Shen Lang, dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar. Tapi jika saja keluarga Su mereka berhasil menguasainya maka target pertama mereka adalah kau. Ucap dari Kaisar, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shen Lang. Tapi untuk Shen Lang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir tentang dirinya. Di sini Shen Lang juga mengatakan kalau Sunan sudah tua tapi dia memiliki sebuah rencana yang sangat amat dalam, dan dia juga yakin kalau rencana ini pasti telah disiapkan oleh Sunan sedari lama. Bukan cuma hanya ingin mencelakai diriku, tapi sepertinya dia memang memiliki sebuah motivasi yang sangat besar di dalamnya, dan sepertinya ada sebuah konspirasi besar yang sedang disiapkan oleh Sunan. Ucap dari Shen Lang yang membuat Kaisar dia pun bertanya, jadi maksudmu apakah ada sebuah revolusi? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Shen Lang. Tapi di sini Kaisar dia juga tahu dengan pasukan yang dimiliki oleh Sunan belum cukup untuk dapat membuat dirinya melakukan sebuah pemberontakan. Apalagi Shen Lang juga mengatakan sebelumnya kalau keluarga Su mereka memiliki afiliasi dengan kerajaan Chu. Tapi membuat keluarga Su bergabung dengan kerajaan Chu tentunya akan sangat sulit karena mereka wilayahnya dibatasi dengan wilayah lain yang dimiliki oleh klan Zhong. Dan jika saja keluarga Su berani melakukan sebuah pemberontakan maka pasukan keluarga Zhong dengan cukup mudah dapat menekan pasukan keluarga Su. Mengingat Zhang dia memiliki jumlah pasukan hingga 100.000. Ucap dari Kaisar. Tapi untuk Shen Lang mengatakan itu sulit
bagi Panglima dan juga Jenderal Zhang untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Sunan, mengingat wilayah mereka itu dibatasi oleh gunung yang sangat tinggi dan tentunya itu akan memberikan waktu dan juga kesulitan bagi Jenderal Zhang untuk dapat menekan pemberontakan yang dilakukan oleh keluarga Su. Ucap dari Shenlang. Dan apa yang diucapkan oleh Shenlang juga dibenarkan oleh Kaisar, tapi mereka juga telah membangun sebuah terusan yang dapat digunakan oleh mereka untuk mengirimkan pasukannya tanpa harus melewati gunung. Ucap dari Kaisar. Tapi untuk Shenlang dapat mengatakan untuk tidak terlalu berpikir seperti itu, harus memikirkan sesuatu yang lebih dalam, di mana Shenlang dia juga meminta kepada Kaisar untuk tidak memisahkan antara keluarga Su dan juga kerajaan Qian, karena sejatinya mereka itu satu paket. Ucap dari Shenlang. Tapi hal itu pun tidak mungkin dapat diterima oleh Kaisar karena Raja Qian dia memiliki temperamen yang sangat amat keras dan tidak mungkin dia dapat dikendalikan oleh Sunan begitu saja. Ucap dari Kaisar. Tapi untuk Shenlang dia meminta kepada Kaisar untuk berhati-hati dan memikirkan segala kemungkinan yang ada. Dan untuk dapat memastikan semua berjalan dengan lancar, di sini Shenlang dia pun meminta kepada Kaisar untuk menangkap Sunan untuk sementara waktu. Paling tidak jadikanlah dia tahanan rumah. Ucap dari Shenlang. Tapi tentunya hal itu membuat Kaisar dia pun berpikir itu akan sedikit sulit mengingat fondasi yang dimiliki oleh keluarga Su yang sangat amat dalam. Tapi karena dia tahu juga ini situasi yang sangat amat genting, membuat Kaisar dia meminta kepada seorang Qasim untuk segera mengirim pasukan pribadinya untuk menangkap Sunan sesuai dengan rencana dari Shenlang. Dan apakah Sunan akan ditangkap? Bisa ditangkap, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.